Saudara-saudara, selamat sore. Pada kesempatan hari ini kita akan mengikuti bersama penyampaian dari Wakil Gubernur Provinsi Bali tentang COVID-19 yang dilaksanakan oleh Gugus Tugas Provinsi Bali. Mari kita simak bersama-sama. Om Swastiastu. Masyarakat Bali yang saya cintai dan pemirsa dimanapun berada. Melalui kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan perkembangan COVID-19 di Provinsi Bali. Saat ini jumlah kasus positif di Bali per tanggal 30 Mei adalah 455 orang. Dengan tingkat kesembuhan 72,08% atau 328 orang dan meninggal dunia sebanyak 4 orang atau 0,88%. Meski angka ini terbilang cukup rendah bila dibandingkan daerah lain di Indonesia, namun perlu diperhatikan bahwa angka positif COVID-19 masih terus bertambah setiap harinya di Bali. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah langkah-langkah pencegahan yang semakin ketat dan mutakhir, serta melibatkan seluruh elemen masyarakat. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, saya ingin kembali mengingatkan kepada seluruh masyarakat Bali mengenai hal-hal yang harus dilakukan agar kita dapat mencegah penularan virus yang lebih luas lagi. Selain itu, kaidah ini juga penting untuk dilaksanakan agar kita dapat segera beradaptasi di era new normal nanti, sehingga kita dapat kembali beraktivitas secara produktif namun aman dari risiko penularan virus. Masyarakat Bali yang saya cintai dan pemirsa dimanapun berada, dapat saya sampaikan panduan masuk dan keluar Bali berdasarkan surat edaran Gubernur Bali nomor 10925 tahun 2020 dan nomor 11525 tahun 2020, perpindahan orang masuk wilayah Provinsi Bali hanya diizinkan untuk keperluan tertentu, yaitu pertama, bagi orang yang bekerja pada lembaga pemerintah atau swasta atas dasar kepentingan pelayanan percepatan penanganan COVID-19, pelayanan pertahanan, keamanan, dan ketertiban umum, pelayanan kesehatan, pelayanan kebutuhan dasar, pelayanan pendukung layanan dasar, atau pelayanan fungsi ekonomi penting. Dua, bagi perjalanan pasien karena membutuhkan pelayanan kesehatan darurat. Tiga, bagi perjalanan orang karena anggota keluarga intinya yaitu orang tua, suami atau istrinya, anak, saudara kandung sedang sakit keras atau meninggal dunia. Dan yang keempat, bagi pekerja migran Indonesia atau PMI, warga negara Indonesia dan pelajar atau mahasiswa yang berada di luar negeri setelah pemulangan dengan alasan khusus oleh pemerintah. Kemudian seluruh penumpang yang akan memasuki Bali wajib untuk mengisi data diri pada laman cekdiri.baliprof.go.id serta melengkapi beberapa dokumen yang diperlukan, yaitu surat keterangan hasil uji negatif COVID-19 berbasis uji swab PCR bagi penumpang angkutan udara, surat keterangan negatif uji rapid test bagi penumpang angkutan darat dan laut, surat pernyataan dari pelaku perjalanan dalam negeri mengenai tujuan keberadaan selama di Bali, surat pernyataan dari pemberi jaminan bagi pelaku perjalanan untuk memberi kepastian atas tanggung jawab, perlindungan, dan keberlanjutan kehidupan selama berada di Bali. Nah, masyarakat Bali yang saya cintai dan pemirsa dimanapun berada, selain melaksanakan protokol ketat di seluruh pintu masuk Bali, saya juga mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tetap melakukan upaya-upaya pencegahan penularan virus sebagaimana yang tertuang dalam petunjuk dan protokol kesehatan yang berlaku. Hal ini menjadi penting dilakukan untuk menekan angka penularan transmisi lokal yang hingga kini masih saja terjadi. Upaya-upaya tersebut sebenarnya sangat sederhana, yaitu meliputi menggunakan masker setiap saat ketika berada pada area publik dan saat menggunakan fasilitas umum, mencuci tangan secara berkala dan sesering mungkin, menggunakan hand sanitizer setiap habis menyentuh benda-benda di area publik, menghindari kontak fisik dengan orang lain, menjaga jarak atau physical distancing dengan orang lain, tidak bepergian, dan melakukan isolasi mandiri di rumah. Saya yakin dan percaya, bila kita semua melakukan upaya-upaya pencegahan dengan baik dan seksama,
Bali akan dapat segera keluar dari bahaya wabah COVID-19. Masyarakat Bali yang berbahagia, pemerintah Provinsi Bali beserta seluruh jajaran tenaga medis tetap melakukan yang terbaik untuk menekan penularan wabah virus corona. Saat ini Bali memiliki kapasitas untuk merawat 392 ruang isolasi pasien COVID-19 yang dapat kemudian dikembangkan bila mana diperlukan. Selain kesiapan di bidang pelayanan, fasilitas kesehatan, pemerintah Provinsi Bali juga mempersiapkan pelayanan karantina khusus bagi PMI yang memasuki Bali. Mengenai ketersediaan APD dan alat tes COVID-19 hingga saat ini, Bali masih memiliki ketersediaan yang cukup dan aman. Demikian jumlah tenaga medis di Bali pun masih memadai. Hal ini saya sampaikan sebagai persiapan terhadap skenario terburuk yang dapat terjadi. Namun, tentu saja kita berharap hal tersebut tidak akan pernah terjadi di Bali. Tujuan utama kita bersama saat ini ialah menekan jumlah kasus positif semaksimal mungkin. Nah, masyarakat Bali yang saya cintai dan pemirsa dimanapun berada, mari kita bersama-sama bersatu melawan COVID-19 ini. Tetap sehat, tetap produktif dengan melakukan langkah-langkah pencegahan virus. Dan semoga ide yang dewasa Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai kita semua dan semoga Bali dapat segera pulih seperti sedia kala. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Ya, demikian tadi kita sudah mengikuti bersama upaya-upaya pemerintah Provinsi Bali di dalam kaitan dengan pengendalian COVID-19. Sebuah pembelajaran bagus yang harus kita tiru tentang kebersamaan, tentang kedisiplinan, dan kemudian juga tentang kepatuhan di dalam mengikuti anjuran-anjuran yang diberikan pemerintah. Saudara-saudara, kita bersama-sama kemarin telah mendengarkan penjelasan dari tim pakar gugus tugas terkait dengan upaya pemerintah untuk secara bertahap melaksanakan pelaksanaan dari new normal atau kenormalan yang baru dari semua aspek kehidupan kita. Kemarin bersama-sama telah kita ikuti bahwa aplikasi tentang ini tidak bisa dan tidak mungkin dilaksanakan secara serempak di 514 kabupaten kota. Karena permasalahan yang ada di masing-masing kabupaten kota tidak sama. Kemarin telah disampaikan ada 102 kabupaten kota yang tidak terdampak COVID-19. Artinya di daerah tersebut tidak kita ketemukan kasus konfirmasi positif. Hal ini dapat dimaknai bahwa sebenarnya upaya untuk tetap menjaga jangan sampai terjadi penularan harus dilaksanakan di semua kabupaten kota di seluruh Indonesia. Karena kita tahu permasalahan COVID-19 ini adalah masalah pandemi yang melanda hampir seluruh negara di muka bumi ini. Oleh karena itu, tidak ada satu jaminan pun bahwa daerah yang sama sekali tidak terdampak dijamin tidak akan pernah terdampak. Oleh karena itu, protokol kesehatan tetap harus dijalankan di semua tempat. Pemerintah telah melakukan kajian yang secara komprehensif di 514 kabupaten kota, terus-menerus, bersama tim ahli, bersama tim pakar, dan bersama perguruan tinggi, untuk terus-menerus memantau kondisi masing-masing kabupaten kota ini. Kita akan melihat fokus pada upaya untuk menghentikan sebaran COVID-19. Ada beberapa aspek yang harus kita nilai. Di bidang kesehatan tentunya aspek epidemiologi menjadi sesuatu yang penting. Karena kita harus mengetahui bahwa daerah tersebut sudah berhasil melakukan penurunan kasus setidak-tidaknya lebih dari 50% dari kasus puncak yang pernah dicapai di daerah itu dalam 3 minggu berturut-turut terakhir ini. Ini menjadi satu ukuran apakah satu daerah bisa menuju ke babak selanjutnya untuk melaksanakan konsep kenormalan yang baru ini. Kemudian yang kedua, kita juga harus melihat kalau kasus itu masih ada, maka positif rate-nya
paling tidak penambahan kasus positifnya rata-rata mestinya menurun lebih dari 5%. Ini yang harus kita lakukan, menurun di bawah 5% dari kasus yang kita periksa. Ini yang harus betul-betul kita pahami, di samping juga menurunnya jumlah kematian dari kasus konfirmasi positif yang sudah dinyatakan. Saudara-saudara, ini adalah pertimbangan aspek epidemiologinya. Kemudian yang kedua tentunya sistem kesehatan yang harus kita pertimbangkan. Di antaranya adalah tentang penggunaan tempat tidur ICU dalam 2 minggu terakhir, kemudian juga sistem surveillance kesehatan yang diberlakukan. Oleh karena itu, pertimbangan-pertimbangan inilah yang kemudian kita sampaikan kepada kepala pemerintahan setempat. Kalau kabupaten kota tentunya pertimbangan dari gugus tugas inilah yang akan disampaikan kepada para bupati dan wali kota. Sudah barang tentu ditindaklanjuti oleh bupati wali kota untuk dibicarakan pada level pemerintahan dan tokoh masyarakat serta semua pihak yang berada di kabupaten kota tersebut untuk memutuskan apakah akan melaksanakan kegiatan untuk mengaplikasikan kenormalan yang baru atau masih akan menunda. Karena setelah diputuskan maka harus ada upaya sosialisasi kepada seluruh masyarakat di kabupaten kota tersebut tentang keputusan pemerintah daerah yang akan mengimplementasikannya. Dan kemudian bukan hanya sosialisasi, tetapi juga seluruhnya harus mendapatkan edukasi tentang apa yang harus dilakukan dalam wacana normal yang baru ini. Kemudian apabila ini sudah dipahami oleh masyarakat, tentunya diperlukan adanya simulasi-simulasi. Sebagai contoh, mungkin disepakati untuk pasar, maka harus dilakukan simulasi tentang penataan pasar yang memenuhi persyaratan-persyaratan protokol kesehatan. Dan diyakini masyarakat sudah memahami dan bisa melaksanakannya. Oleh karena itu, bukan sesuatu yang mudah, yang kemudian secara sepihak dinyatakan bahwa kenormalan yang baru dilakukan. Tentunya harus melalui sosialisasi, edukasi, dan simulasi. Termasuk di bidang pendidikan. Tentunya juga harus melalui sosialisasi, bukan hanya kepada murid, orang tua murid, juga tenaga pengajar yang berada di sekolah tersebut. Kemudian dilakukan simulasi bagaimana SOP, bagaimana prosedur protokol kesehatan itu bisa dilaksanakan. Apabila kemudian simulasi ini sudah dilaksanakan dan dipahami, diyakini bisa dilaksanakan, maka tentunya akan dilaksanakan. Oleh karena itu, kita tidak menganggap bahwa kenormalan yang baru itu ibarat bendera start untuk sebuah lomba lari. Semuanya langsung bergerak bersama-sama. Tidak. Sangat tergantung pada kondisi epidemiologis masing-masing daerah. Dan ini menjadi keputusan kepala daerahnya. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, beberapa pertanyaan yang kami terima terkait dengan kenormalan yang baru ini juga sudah kami jawab pada saat ini. Tidak sedemikian tiba-tiba, kemudian semuanya diberlakukan pada semua aspek, pada semua bidang, tanpa didahului oleh simulasi di bidang tersebut, tanpa didahului oleh edukasi bagi para pihak yang terlibat di bidang tersebut, tanpa kemudian dilakukan sosialisasi kepada masyarakat yang terkait dengan bidang tersebut. Inilah bentuk kehati-hatian kita bersama. Kita yakin bahwa ini akan bisa kita lakukan dengan baik, manakala peran serta masyarakat secara aktif ikut ambil bagian di dalam kaitan dengan penerapan kebijakan kenormalan yang baru. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, mari kita mengambil peran serta di dalam kaitan dengan pelaksanaannya. Ini yang menjadi penting untuk kita pahami. Tidak menjadi suatu euforia baru bahwa kenormalan ini seakan-akan membebaskan kita
untuk kembali beraktivitas seperti sebelum kejadian pandemi COVID-19 ini. Kita harus berhati-hati dan kita harus bergerak. Kita harus produktif, namun tetap aman dari COVID-19. Ini yang menjadi perhatian penting yang harus sama-sama kita cermati, harus sama-sama kemudian kita tindak lanjuti. Dengan cara inilah kita akan menjadi bangsa yang tetap produktif, namun aman dari COVID-19. Ini adalah cara hidup yang baru. Inilah kenormalan yang baru. Kita harus normal sebagai negara yang produktif, namun harus dengan paradigma yang baru, yaitu aman dari COVID-19. Saudara-saudara, ini pegangan kita, dan ini yang harus kita pahami untuk langkah-langkah selanjutnya. Pada hari ini kami akan melaporkan juga tentang beberapa kinerja data di bidang kesehatan. Hari ini kami telah memeriksa 11.470 spesimen, sehingga totalnya sudah menjadi 323.376 spesimen. Dari pemeriksaan tersebut, kita dapatkan konfirmasi positif naik 700 orang, sehingga menjadi 26.473 orang. Data ini kalau kita pelajari lebih lanjut, kita lihat ada 5 provinsi yang masih tinggi dan mengalami kenaikan. Yang pertama adalah Jawa Timur, sekarang menjadi 244 positif, ada penambahan dibanding kemarin sebanyak 199. DKI kemarin 101 dan sekarang naik jadi 118. Namun sekali lagi bahwa DKI tidak hanya berasal dari penduduk DKI, tetapi juga pekerja migran Indonesia yang baru kembali, yang rata-rata lebih dari 1.000 orang tiap hari yang masuk melalui Bandara Soekarno-Hatta, juga kita lakukan screening. Apabila kita temukan kasus positif, maka mereka akan kita rawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Kemudian NTB juga mengalami peningkatan 42 orang. Jawa Tengah mengalami peningkatan 37 orang. Sulawesi Selatan meskipun menurun dibanding kemarin, namun angkanya masih cukup signifikan, yaitu bertambah 31 orang. Sementara ada provinsi yang sama sekali tidak ada kasus pada hari ini, diantaranya adalah Aceh, Jambi, Kalimantan Utara, dan Riau. Sementara juga ada provinsi yang melaporkan hari ini ada penambahan 1 orang, diantaranya adalah Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Lampung, dan NTT. Ini yang kita dapatkan dari data positif. Kasus sembuh meningkat 239 orang, sehingga total kasus sembuh sekarang menjadi 7.308 orang. Kita harus melihat data ini yang membawa optimisme kita bahwa banyak kasus yang sembuh, bahwa penyakit ini bisa disembuhkan, bahwa kita mampu menyembuhkannya. Kita lihat bahwa angka 293 orang yang sembuh hari ini, sebagian besar adalah memang pada kelompok usia antara 29 sampai 45 tahun. Artinya pada kelompok inilah yang sebenarnya kita berharap bisa cepat menjadi sembuh, agar kemudian bisa menjadi produktif kembali, karena inilah angkatan kerja kita. Kasus meninggal 40 orang sehingga menjadi 1.613 orang. Saudara-saudara, saat ini sudah ada 416 kabupaten kota di 34 provinsi yang terdampak. Kita masih melakukan pemantauan ketat. Pada orang dalam pemantauan sebanyak 49.936 orang. Sementara pasien dalam pengawasan yang saat ini masih kita awasi adalah 12.913 orang. Hari ini juga kami mendapatkan laporan dari Rumah Sakit Darurat Khusus COVID yang berada di Pulau Galang. Rumah sakit ini kita bangun dengan kapasitas terpasang adalah 360 tempat tidur, diantaranya ada 100 tempat tidur untuk ICU. Laporan yang kami terima hari ini yang dirawat 36 orang.
Artinya kapasitas kita masih cukup secara keseluruhan seperti itu. Saudara-saudara, gambaran-gambaran inilah yang kemudian kita yakini bahwa penularan masih terjadi, bahwa kasus baru masih terus bertambah. Artinya masih ada orang sakit, masih ada orang berpenyakit yang membawa virus ini yang berada di tengah masyarakat. Oleh karena itu, mari kita hati-hati agar tidak tertular. Jaga jarak secara fisik dengan siapapun. Kemudian gunakan masker. Rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Ini menjadi prasyarat yang paling penting. Menjaga jarak penting. Hindari kerumunan. Atur kegiatan-kegiatan sosial kita agar tidak menimbulkan kerumunan, tidak menimbulkan penumpukan. Oleh karena itu, inilah yang kemudian menjadi salah satu yang harus kita biasakan di dalam menghadapi kenormalan yang baru. Saudara-saudara, kita pasti mampu melaksanakan ini. Kita yakin bahwa peran serta semua orang tanpa terkecuali terus-menerus, apalagi berbasis pada kekuatan melindungi keluarga agar tidak sakit, adalah menjadi kekuatan yang sebenarnya dari kita. Ikuti terus informasi tentang COVID-19 ini, agar kita bisa mendapatkan data, fakta, instruksi, anjuran, arahan pemerintah dengan benar. Kami yakin semua gugus tugas di daerah pun juga memiliki kanal-kanal informasi yang telah disiapkan. Secara nasional, kita bisa melihat di covid19.go.id. Ada call center 119 extension 9 yang bisa kita gunakan setiap saat. Ada akun media sosial di @lawancovid19. Kemudian beberapa aplikasi online, Halo Kemkes, dan layanan kesehatan serta layanan telemedicine yang lainnya telah disiapkan. Secara rutin, TVRI, RRI selalu menyampaikan berita-berita tentang hal ini dan pasti akan disebarluaskan oleh televisi dan radio swasta yang lainnya. Oleh karena itu, mari tekad kita kobarkan bahwa kita akan melindungi diri kita, melindungi keluarga kita, melindungi orang lain. Karena dengan cara inilah kita bisa melindungi Indonesia. Saudara-saudara, optimisme harus kita bangkitkan. Kita bisa melawan ini. Indonesia pasti bisa. Terima kasih, selamat sore.